rekan media. Nggih. Yuli, Pak Yuli dari bidang humas ya? Ya. Di KPH Bondowoso. KPH Bondowoso. Jadi kami dari rekan-rekan media, saya Mas Haka, tim Arjuna, terus Mas Hadari dari Seplang, kemudian Pak Hartadi dari LSM Perjuangan Rakyat. Nah, kami ke sini tidak lain menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, Pak Yuli, yang mana ditujukan kepada LSM Perjuangan Rakyat ya. Bagaimana sih awal dari pengaduan masyarakat di khususnya di mana ini? Pasir Putih. Kabupaten Situbondo ya. Ya. Nah, pada hari Minggu sekitar jam 10 terkait adanya aduan masyarakat bahwa adanya penebangan pohon mahoni di pinggir Jalan Pantura dari pos PTM sampai depan Koramil. Nah, waktu ada aduan dari masyarakat, kita langsung ke TKP bersama awak media, keanggotaan LSM, juga dihadirkan masyarakat sekitar beberapa masyarakat untuk mengetahui. Setelah kita cek ke lapangan, betul terjadi pemotongan pohon mahoni. Ada beberapa batang yang sudah kita ambil gambarnya di sana. Terus kita konfirmasikan lagi kepada Mandur Tebang Pak Sutresno di Hotel Foresta. Kita menanyakan izin tebang, SPK-nya seperti apa, kita tanyakan. Setelah kita menunjukkan bahwa surat perintahnya adalah perempesan pemotongan pohon jati. Jadi masyarakat menanyakan, kalau memang izin perempesan pohon jati, kok pohon mahoni yang ditebang? Nah, makanya kita pertanyakan lagi sampai ke masih lebih jelas pada KPH ya. Ya, Waka Situbondo sudah kita menemui, Asper Perhutani Penarukan sudah kita temui. Dan pada sampai saat sekarang kita ingin mendapatkan jawaban, ada kepastian kalau memang izin itu perintahnya izin tebang itu atau perempesan atau pohon mahoni atau pohon jati. Kalau memang itu izin perempesan pohon jati dengan pohon mahoni yang ditebang, itu tidak ada permasalahan. Kita butuh jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Tapi kita melayangkan surat sudah kepada Waka, Asper semuanya, Pak ADM, minta jawaban tertulis untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah izin yang diberikan. Jadi biar tidak ada yang lain dari masyarakat bahwa itu adanya pelanggaran ataupun penyelewengan. Jadi kita menjaga institusi dari Perhutani KPH Bungatan seperti itu. Ya. Dalam hal ini menanggapi dari apa yang dikatakan Pak tadi, Ketua LSM Perjuangan Rakyat selaku humas di KPH Bondowoso, bagaimana menanggapinya, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwasanya baru saja saya juga dari sana, kita lihat dan langsung monitor berarti ya? Ya, jadi kita lihat di sana memang ada barcode dan sebagainya. Lah di sana memang ada tebangan D. Ya, tebangan D itu apa sih tebangan D itu? Tebangan D itu tebangan tak sangka. Ya, mungkin di sana dinilai itu membahayakan. Terus kalau saya lihat tadi itu jati itu juga growong, Mas. Sehingga kalau dibiarkan, tidak kita usulkan untuk dilaksanakan tebangan, kemungkinan besar itu akan roboh dengan sendirinya dan membahayakan untuk pengguna jalan. Ya, jadi di sana sudah saya lihat tadi letternya sudah jelas, ada barcode-nya jelas, ya. Jadi istilahnya kalau tebangan D memang tebangan tidak sama. Dan itu akan resmi, Mas, semuanya akan diangkut ke TPK. Ya, seperti yang mungkin sudah sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Asper, dijelaskan oleh Pak Waka. Nah, di sana bahwasanya itu bukan tebangan liar. Dan untuk jenis pohon yang ditebang itu tidak mengacu hanya pada pohon jati atau semua pohon yang diperkirakan itu membahayakan itu diusulkan untuk ditebang. Soalnya kalau pas misalnya roboh menimpa warga, apalagi menimpa kendaraan, kita yang kena konflik. Jadi di sana semua jenis. Surat izin itu menjadi satu kesatuan di dalam, yang mau tebang mau perempesan sudah menjadi itu ya. Yang kalau perempesan itu istilahnya hanya kalau di kami itu ada perawatan. Ya. Di perawatan itu ada istilahnya ada wiwil, ya. Wiwil itu pada tanaman yang di bawah umur 5 tahun, maksimal umur 5 tahun. Di atasnya itu ada pruning, ya.
Ada pruning istilahnya mungkin cabangnya ini, karena ini membahayakan. Nah, tapi namanya dirempes itu hanya membuang cabang. Ya, membuang cabang atau ranting yang membahayakan, tidak memotong. Yang saya sebutkan tadi tebangan, ya, tebangan baik tebangan di perhutani itu ada beberapa jenis tebangan, ya. Ada tebangan A, ada tebangan B, ada tebangan D. Ya, semuanya tebang, jadi pohon itu ditebang, Mas. Bukan hanya dirempes. Ya, kalau perempesan itu ada istilahnya perawatan, istilahnya kalau di kita itu ada istilah wiwil, ada istilahnya pruning. Dalam rangka perawatan itu untuk mencapai mutu atau kualitas kayu itu supaya baik saat ditebang nanti gitu. Berarti, atau mungkin ada yang ini berbahaya ini, nanti kalau ini patah nanti akan mengambruk orang, ada roak kan gitu. Ya. Namun hal ini berarti KPH Bondowoso sudah mengetahui ya. Yang jelas ya. Dan itu bukan tebang liar. Bukan tebang liar. Justru itu hari ini saya ke sana itu selain juga ngecek pelaksanaannya juga termasuk APD-nya, ya kan, kita cek juga tadi ke sana. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ketua, mungkin dari Mas Fadli. Iya. Apa yang disampaikan Pak siapa tadi Pak? Pak Yuli. Pak Yuli ya, terkait penebangan ya. Iya. Yang setelah kita amati di lapangan yang sering kita ketahui terjadinya istilahnya push mayur ya, tebangan tak disangka itu ya. Kalau memang keadaan kondisi batang, posisi mau roboh betul-betul yang harus ditebang pada saat itu kan, itu apa perlu ada pengaduan dari kepala desa memohon kepada perhutani? Oh, prosedurnya? Iya. Bisa dari Muspika bisa Mas. Tapi berdasarkan pengamatan teman-teman yang di lapangan juga itu juga bisa diusulkan. Dari pengaduan lah istilahnya. Iya. Nanti itu dicek sebelum ditebang, dicek Mas sama CDK. Cabang Dinas Kehutanan juga ngecek tuh Mas. Ada pengecekan ulang. Ada. Ya? Jadi tidak serta-merta kita tuh usul, bukan langsung enggak. Itu masih ada cek dari CDK biasanya. Cabang Dinas Kehutanan itu baik yang kabupaten ya kan, biasanya kalau sering juga ditindaklanjuti oleh Forkopimda. Wah, begitu oke semuanya selesai baru kita enggak langsung enggak. Nah, kecuali kalau perempesan tadi ya, perempesan atau karena mungkin baik kamu cuma cabang kok. Ya. Cuma cabang biasanya itu nanti, tapi nanti itu dipandu oleh teman-teman di lapangan. Ini yang boleh, ini yang enggak begitu. Tidak langsung pas istilahnya kadang-kadang orang itu Mas begitu dikasih kesempatan ngerempes dari mulai dihabiskan, tidak boleh itu. Karena pohon itu butuh daun untuk fotosintesis. Ya, untuk memasak makanannya itu butuh daun. Apakah ada izin tersendiri Pak perempesan dengan izin penebangannya? Kalau perempesan yang dimaksud itu di sini tuh biasanya itu memang ada SPK pemeliharaan, Mas. SPK pemeliharaan, dan di situ disebutkan apakah itu pruning ataukah wiwil atau mungkin babat tumbuhan bawah, disebutkan di situ. Berarti setidaknya kan ada surat 2 izin antara perempesan dan penebangan izinnya. Nah, kemarin itu yang ditunjukkan kepada LSM Perjuangan kan izinnya penebangan. Apakah itu harus satu izin itu sudah? Kalau penebangannya sudah Mas, penebangan. Penebangan ya? Iya. Penebangan ya sudah penebangan. Kan kategorinya itu izin itu kan izin penebangan kayu pohon jati. Tapi ketika di sana ada juga lagi bahasa perempesan. Apakah satu izin itu ataukah kita buatkan 2 izin dari perhutani sendiri? Kalau sudah istilahnya tebangan, apanya yang mau dirempes Mas? Otomatis kan cabangnya habis kalau sudah ditebang. Wong ini sudah habis kok. Ya kan? Harus ditebang, pohon berdiri di sini kan cabangnya kan. Ini dipotong otomatis ini kan habis. Jadi istilahnya tebangan. Iya. Jadi nggak perlu ada istilah tebangan, ada istilah perempesan. Ya nggak perlu. Kalau ini harus dipertahankan tanpa ditebang, kemungkinan besar izin perempesannya, perawatannya ada. Kalau sudah ditebang, ngapain mau dirempes? Percuma juga kan gitu. Jadi satu. Oh, berarti setidaknya dari izin penebangan itu, kalau memang kemungkinan besar itu sudah mengganggu kepada fasilitas umum itu langsung ditebang. Tapi ketika itu hanya memelihara rantingnya, mungkin hanya memelihara seperti itu. Mungkin itu mungkin ada tambahan lagi? Ada Pak. Nanti surat yang kami layangkan kepada Asperwaka sama ADM KPH Bondowoso terkait izin
kita mohon lampiran surat jawaban tertulis nanti dilampirkan izin tersebut, juga jawaban-jawaban dari Perhutani terkait izin yang dimaksud di dalamnya tebangan D apa, ya, memperbolehkan di sana bukan hanya perepesan. Jadi kalau ditebang tak disangka, apapun yang harus dilakukan baik karena hutan heterogen ya. Jadi kami kepada tokoh masyarakat Pasir Putih nanti enak karena kondisi apa yang saya taruh dalam surat Desa Pandan Sari Sampecaron, kerusakan hutan ini masyarakat menghendaki tidak terlalu parah. Ya. Jadi sangat preventif sekali masyarakat sana kepada lembaga melaporkan karena yang dikhawatirkan banjir satu yang akan nanti mengganggu keselamatan jiwa masyarakat sekitar sana. Kepada pihak Perhutani terus melakukan pengawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produktif. Ya. Jadi kami betul-betul nanti minta jawaban tertulis yang akan kami berikan kepada tokoh masyarakat dan lembaga lain maupun awak media. Jadi bisa menunjukkan secara tulis Pak, seperti itu ya. Jadi mohon jawaban tertulisnya nanti kepada lembaga kami. Itu aja. Siap. Dan yang kemarin dipertanyakan oleh beberapa warga juga terkait itu pengangkutan kayu gelondongannya itu seperti apa? Karena di TKP itu ada yang diangkut, ada belum yang diangkut, seperti itu. Seperti apa mekanismenya, Pak? Nanti pada akhirnya semua itu harus diangkut ke TPK. Seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi sekarang itu ya manajemennya itu satu pohon nih Mas, entah berapa potong itu harus terangkut semua. Satu aja tertinggal di lokasi itu tidak bisa di-entry. Tidak bisa dimasukkan ke sipuhnya. Jadi saya pastikan semua kayu potongan itu pasti diangkut ke TPK. Satu aja ketinggal, nggak akan bisa. Di-entry itu nggak akan bisa. Karena di sana itu sudah ada barcode Mas, sudah ketemu tuh. Oh, potongan sekian, ketika dipotong 2 meter akan sekian. Iya, itu sudah diamati. Jadi kayu ini sebelum dipotong, sebelum ditumbangkan ya, itu sudah ada hitungannya. Oh, ini kalau dipotong dengan 2 meter pasti yang ini akan menghasilkan diameter sekian. Potongan berikutnya diameter sekian. Sudah ketemu. Ya. Jadi nanti itu saya pastikan semua diangkut ke TPK. Cuman di sana itu mungkin karena belum sampai 1 truk rugi juga ya. Rugi-rugian kan. Jadi iya. Jadi selesai dulu semuanya. Wong kayaknya nggak banyak juga itu. Saya lihat tadi nggak banyak juga. Iya, dari PTM sampai depan Koramil. Iya. Wong saya dari sana tadi. Ini baru saja dari sana. Waktu kita di TKP pada saat itu barcode kuning posisi di mana? Kita cari itu. Ada di tunggak. Iya tuh. Coba sampai foto gambar waktu itu kita lihat di mana barcode kuning tersebut. Saya juga bingung waktu itu. Soalnya dalam pemotongan itu harus barcode kuning ya. Ya, ini tadi ya. Mana nih dah. Ini kan barcode. Tadi ini ketutup loh tadi. Tapi di saat kita menfoto tidak ada barcode kuning di situ, Pak. Ini masih pada hari Minggu saya punya juga gambar fotonya itu. Makanya saya cari kemana barcode kuning tersebut, kan harus ada. Ada Mas, semuanya ada. Ini tadi ini ketutup. Nah, ini kan ini ketutup loh. Ketutup Selasa loh. Saya fotonya juga terbuka, saya punya gambar awal saat TKP saya. Ini kan kelihatan barcode sekarang ini. Enggak, ini pun tadi ketutup Mas. Ketutup sama Selasa ini kan tak bersihkan. Terus tulisannya ini tak turut terangi lagi. Loh, tapi mohon maaf, waktu kita pada hari Minggu ini tidak ada Pak. Makanya saya foto persis tidak tertutup bersih. Pada gini loh ya. Kok barcode ini awalnya kan nempelnya di pohon. Nempelnya di pohon. Setelah ditebang itu dibuka dipindahkan ke sini, Mas. Paling tidak kan ditempelkan ya. Iya. Di penempelan ada waktu di pohon nih Pak. Sampean punya. Gini loh. Ini kan saya tadi. Ini kayu ini sudah terpotong-potong. Jadi mudah ngambilnya ini. Bapak tadi datangnya pada saat itu ada barcode sudah. Sudah. Cuma saya baru datang tidak ada barcode. Oh iya, gini Mas. Jadi barcode-nya itu gini loh tak ceritakan ya. Pohon lah. Barcode ini kan ada di pohon nempelnya Mas. Ya. Begitu ini ditebang mungkin masih ketempel begini. Sehingga sulit mengambil barcode. Ya, kemungkinan lah. Iya. Nah, begitu selesai dipotong-potong digelembungkan enak ngambil jadi ditempelkan lagi. Gitu loh. Coba posisi di tonggak baru tadi mungkin dipasangnya. Bisa kemarin karena ini tadi ini sudah ketutup Selasa loh. Mau tak bersihkan kok. Ya mohon maaf kami pertanyakan karena memang pada saat itu tidak ada. Mungkin itu. Ada. Mungkin ada lagi. Iya Pak. Setelah kita surat perintah katakanlah ya kalau memang itu SPK-nya
Jati, apakah ke TPK itu pohon tebangan lain boleh masuk kira-kira? Maksudnya gimana? Kalau SPK-nya itu Jati ya, Iya. perintah tebangnya. Terus ada pohon lain karena hutan ini heterogen ya. Apakah itu kepada apa surat perintah tipe berapa nanti? Pastinya semua yang ditebang di situ, saya pastikan boleh. Saya pastikan sudah ada perintah dan itu sudah sah. Enggak. Sudah tipe tebang berapa ya Mas? Kalau memang itu ini Jati, yang masuk ke TPK kan tidak boleh ada jenis pohon lain yang dimasukkan ke TPK nanti kayunya. Jadi harus Jati semua sudah ada, boleh ada kayu lain. Enggak juga, karena di situ juga ada ikutan. Di sana itu pohon, jadi pohon Jati itu merupakan pohon tanaman pokok. Ya. Di sana kelas perusahaan Jati. Ya, ketika ada mohoni di situ ada hasil hutan ikutan. Dan itu pasti masuk di situ. Gitu. Masuk semua. Berarti kan enggak masalah berarti. Enggak masalah. Boleh berarti masuk. Yang tidak boleh jika tidak ada izin. Dan mereka itu apalagi di pinggir jalan kalau tidak ada izin enggak berani wis. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Enggak berani. Kecuali masuk di dalam itu mungkin nebang cok ngecok. Wong itu di pinggir jalan dekat pos polisi lagi. Iya. Ya. Soalnya kan gini, Pak. Kerusakan hutan itu kan selalu kita sebagai sosial kontrol mengawasi terus. Nah, justru itu yang saya harapkan media ini juga bantu. Atau bagaimana takut yang kami pertanyakan ini masyarakat ini, makanya masyarakat mendesak. Ayo pertanyakan izin seperti apa ini, takutnya bukan dari dari pihak lain terjadinya adanya motif pencurian. Nanti kalau jawaban tertulis dari instansi dari ADM, Waka yang memberikan surat bahwa izin tebang itu yang dilaksanakan bukan hanya Jati ataupun Perbesan, semuanya dilakukan apabila terjadi pusmayer yang harus dipotong. Baik mahoni boleh dilakukan Pak toko masyarakat. Ya, jawabannya ini ya, secara tertulis sudah sesuai dengan apa yang jadi ada di izinnya. Terkesan dari lembaga kami Pak, terbuka lah. Ya, apalagi ada pemberitaan juga nanti. Begitu maksudnya. Oke, terima kasih Mas. Nanti kalau surat dengan sudah dikirim sini, nanti akan saya sampaikan pesan-pesan jenengan untuk bisa menjawab di sini tertulis, ya kan? Ya. Itu terus yang nomor 2 saya terima kasih, sekaligus juga mohon bantuan nih. Ya, biasanya teman-teman media ini sangat berperan ke masyarakat, ya kan? Tolong bantu kami dalam hal apa ya, menjaga kelestarian. Nah, ya kita itu dampaknya juga pada kami. Ya,